Kementerian, Menpan dan RB dan penilai yang terkait. Kami dari Pengadilan Agama Banyuwangi menyampaikan adanya komitmen instrumen bersama tentang Pengadilan Agama Banyuwangi membangun ZI menuju wilayah bebas dari korupsi. Area pertama, manajemen perubahan. Kami Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, dan Sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi, beserta para hakim, para pegawai, dan pegawai honorer di Pengadilan Agama Banyuwangi semangat menuju Pengadilan Agama menjadi tujuan adalah zona integritas tercapainya pengadilan melayani masyarakat dari Pengadilan Agama di Banyuwangi, yaitu pembangunan ZI yang sebelumnya diawali dengan penayangan profil singkat daripada Pengadilan Agama Banyuwangi. Area pertama ini adalah manajemen perubahan. 4 pilar pejabat di Pengadilan Agama Banyuwangi, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan panitera, termasuk juga Pengadilan Agama Banyuwangi, para hakim dan seluruh karyawan Pengadilan Agama Banyuwangi dan para pegawai honorer bersama-sama sepakat untuk bercita-cita bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi tercapai budaya kerja yang berorientasi kepada birokrasi yang bersih dan melayani. Hal itu tercermin perilaku pimpinan, para hakim, karyawan, dan tenaga honorer. Area kedua, penataan tata laksana telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, yaitu semakin nyaman bagi pencari keadilan dan adanya penataan ruang tunggu dilengkapi dengan free wifi, disiapkan air minum, ruang laktasi untuk ibu menyusui, dan area bermain untuk anak, serta area merokok dan penyediaan kursi roda bagi yang berkebutuhan khusus. Pelayanan juga semakin mudah dan cepat dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu PTSP sebagai, apalagi baru ini adanya dukungan e-office melalui program e-court. Pencari keadilan dapat berperkara secara online sejak pendaftaran, proses persidangan, hingga menyampaikan saingan putusan. E-court banyak diminati saat ini di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sudah terdaftar kurang lebih 100 perkara yang didaftar secara online. Pelayanan juga lebih terbuka. Pencari keadilan dapat mengetahui sendiri besarnya biaya panja yang harus dibayar, serta dapat menelusuri tentang perkembangan perkara melalui sistem informasi penelusuran perkara atau SPP pada anjungan informasi.
Area ketiga yaitu penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM). Perencanaan kebutuhan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Rekrutmen atau penempatan pegawai didasarkan kepada kompetensi. Untuk pengembangan karir dibekali dengan pengembangan SDM dan dilakukan mutasi dan dari internal. Kepada pegawai juga diharapkan penegakan disiplin melalui pemberlakuan kode etik, baik masuk kantor maupun pulang kantor, apel pagi untuk hari Senin dan apel sore untuk hari Jumat. Area keempat, penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kunci sukses dalam pembangunan ZI di Pengadilan Agama Banyuwangi yang akuntabel. Indikator ini tercermin dari peningkatan kinerja selama 2 tahun terakhir yang dimuat dalam LKJIP PA Pengadilan Agama Banyuwangi. Area 45, penguatan pengawasan. Untuk memperkuat pengawasan agar di Pengadilan Agama Banyuwangi tetap terjamin sebagai area yang bersih dari korupsi, gratifikasi, dan praktek-praktek tercela lainnya, telah diterapkan kebijakan upaya pencegahan dan penindakan baik melalui tanda-tanda yang informatif, sarana pengawasan dan pengaduan maupun monitoring dan evaluasi. Alhamdulillah, kondisi tersebut masih aman hingga saat ini, laporannya masih nihil. Area ke-6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Terjadinya perubahan-perubahan yang positif di Pengadilan Agama Banyuwangi karena pelayanan kami didasarkan pada SOP untuk masing-masing pelayanan. Melalui program inovasi layanan, pelayanan Pengadilan Agama Banyuwangi semakin berkualitas, yaitu mudah, cepat, dan transparan. Adanya inovasi lembaga yang sudah terjalin dengan baik seperti One Day Minute, One Day Publish Putusan, e-Court, PTSP, dan e-Docs. Ada inovasi yang telah kami modifikasi seperti mesin antrian layanan khusus untuk antrian sidang. Hasil printout telah menunjukkan nomor antrian, ruang sidang yang beberapa agenda sidang penundaannya, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai program yang namanya sidang isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama Banyuwangi yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Dengan program ini, setelah Majelis Hakim mengeluarkan penetapan mengesahkan nikah pasangan suami istri, saya itu juga oleh Kementerian Agama, dalam ini Kantor Urusan Agama setempat, dikeluarkan akta nikah, dan bagi yang ibunya yang mempunyai anak oleh Dinas Catatan Sipil dikeluarkanlah akta kelahiran. Pengadilan Agama Banyuwangi juga mempunyai inovasi lokal, yaitu validasi akte cerai yang fungsinya untuk membedakan antara akte cerai yang asli dan yang palsu. Adanya perubahan tersebut indeks kepuasan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Banyuwangi
mengalami peningkatan berdasarkan hasil survei kepuasan internal dengan jumlah responden 368 orang, nilai kepuasan masyarakat tahun 2018 sebesar 78,46%, dan untuk tahun 2019 ini meningkat menjadi 84,41%. Demikianlah paparan kami untuk Pengadilan Agama Banyuwangi di tahun 2019 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah daerah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi. Pengadilan Agama Banyuwangi bertekad memberikan pelayanan terbaik, pelayanan peradilan yang mandiri, profesional, dan transparan, menuju peradilan yang berwibawa dan bermartabat dengan mengutamakan kepuasan pencari keadilan serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Bekerja sama dengan Yayasan Bantuan Hukum menyediakan layanan pos bantuan hukum gratis untuk membantu pihak dalam membuat surat gugatan. Pengadilan Agama Banyuwangi menerapkan pelayanan terpadu satu pintu untuk pendaftaran perkara, pengambilan produk pengadilan, serta informasi dan pengaduan. Pengambilan nomor antrian sidang dan berbagai layanan telah menggunakan sistem elektronik. Pihak yang telah terdaftar tinggal melakukan scan QR code. Untuk memudahkan layanan pendaftaran, Pengadilan Agama Banyuwangi menerapkan e-court. Panggilan jawaban metrik duplik melalui email. Untuk meminimalisasi keberadaan calo, pihak dan saksi-saksi diberikan ID card pada saat pengambilan nomor antrian. Hanya yang menggunakan ID card yang dapat melakukan berbagai urusan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Berbagai papan informasi alur perkara dipasang di beberapa sudut di Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga memudahkan pihak untuk melakukan pengurusan perkara. Informasi pajak biaya perkara juga terpasang. Pembayarannya juga telah bekerja sama dengan BNI. Sejak tahun 2015, Pengadilan Agama Banyuwangi menerapkan layanan e-doc, dokumentasi perkara secara elektronik. Dengan program One Day Minutasi dan One Day Publish, perkara yang hari itu diputus, maka hari itu pula pemberkasan selesai dan dipublish di website MA pada hari itu juga. Pengadilan Agama Banyuwangi menuju e-litigasi, yaitu persidangan yang dapat dilakukan via video conference. Dalam waktu dekat, Pengadilan Agama Banyuwangi akan menempati kantor baru yang lebih nyaman dan representatif dengan fasilitas pelayanan yang lebih baik. Terima kasih Pak atas paparannya. Beberapa hal kita bahas lebih dahulu. Pertama terkait namanya pembangunan JEPI dan inovasinya dari perubahan untuk membantu implementasi pembangunan zona integritas. Nanti bisa dibantu oleh tim Pak yang menjawab Pak, karena udah rame nih Pak. Silakan. Setelah ditetapkannya model, kemudian ditetapkannya agen perubahan, ini sangat membantu dalam mempercepat pembangunan zona integritas. Untuk area yang pertama yang sangat menonjol adalah terbangunnya mindset atau budaya kerja. Ini beda sekali dan auranya beda antara sebelum adanya program pembangunan zona integritas dengan setelah adanya pembangunan zona integritas. Salah satu hal yang dirasakan terutama yang banyak disuarakan oleh para pengacara, para advokat, mereka mengapresiasi sekali
dengan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Dulu di area pertama ini kami merasa dilayani dan kami merasa sepertinya memang wajar seorang hakim, seorang pimpinan dilayani. Itu dulu. Tapi setelah masuk program zona integritas, bukan lagi kami dilayani, kami yang harus melayani, kami yang harus memberikan kebutuhan-kebutuhan pemenuhan bagi para pencari keadilan. Itulah yang dirasakan selama ini di area yang pertama. Kemudian bisa dilanjut. Kemudian di area yang kedua, ini banyak hal terjadi perubahan-perubahan, terutama dalam pemenuhan sarpras untuk kenyamanan maupun kemudahan bagi para pencari keadilan. Tadi yang kami tayangkan seperti ini. Nah, ini tayangan ini. Mulai dari penataan ruang tunggu layanan, baik di pendaftaran maupun di ruang sidang. Kemudian saat-saat menunggu antrian, kadang mereka jenuh, tapi saat ini sudah tidak lagi karena memang nyaman. Di samping juga disediakan wifi gratis, mereka yang senang chattingan, game dan sebagainya bisa memanfaatkan itu sambil menunggu antriannya tiba. Kemudian kami juga melengkapi dengan air minum. Bagi mereka yang bawa anak atau yang mau menyusui anaknya, kami sediakan ruang laktasi dan area bermain. Kemudian juga ruangan masing-masing ruang sidang sudah tersedia, jadi jangkauannya dekat. Mereka hanya di depan pintu, tidak terjauh. Ruang sidang 1 ada ruang tunggunya, ruang sidang 2 sampai ruang sidang 4 ada ruang tunggunya masing-masing dengan pendingin yang lumayan nyaman menurut kami. Posbagong meskipun itu di luar struktur Pengadilan Agama, karena itu memang bagian kebutuhan pelayanan, kami juga menyediakan fasilitas tersendiri dengan ruang tunggu yang tidak jauh nyamannya dengan ruang tunggu sidang maupun ruang tunggu layanan. Kami juga menyediakan di begitu masuk pintu pagar pengadilan ada kursi roda dengan petugasnya yang siap bagi mereka yang memang membutuhkan. Itulah kenyamanan yang terjadi di area yang kedua. Masih di area yang kedua, kami juga memberikan layanan yang lebih mudah dan lebih cepat. Dulu sebelum diluncurkan program PTSP, kami pelayanan saat itu masih memakai sistem loket atau meja 1, meja 2, meja 3. Itu prosesnya lama. Setelah selesai di proses pengadilan, mereka harus keluar pergi ke bank yang dituju oleh Mahkamah Agung. Saat itu Bank BRI. Mereka harus ngantri sampai lama. Setelah dari BRI, mereka harus pergi ke kantor pos untuk masaklin alat bukti yang mau diajukan di persidangan. Kadang yang mereka datangnya ke pengadilan siang tidak bisa selesai hari itu juga, mereka paginya harus datang lagi ke pengadilan. Tapi dengan diterapkannya program PTSP, saat itu mereka datang apakah pagi atau jam 11 atau jam 3, selama masih dalam jam pelayanan, hari itu juga kami selesaikan pada jam kerja. Itu salah satu kemudahan dan kecepatan pelayanan kami. Baru-baru dengan program ECOT, alhamdulillah, rupanya antusias masyarakat tinggi. Meskipun baru diterapkan, baru di launching akhir Desember, dan perkara baru masuk di pertengahan bulan Februari, sampai saat ini peminatnya yang memakai ECOT sudah lebih dari 100 perkara yang didaftarkan secara online. Ini perlu kami tekankan. Program ECOT ini memang memudahkan sekali. Kapan dan di mana saja mereka bisa mendaftar, terutama bagi pengacara. Bagi pengacara, mereka di Jakarta bisa mendaftar perkara di Banyuwangi, ada di Malang, di bawah, dimanapun, karena memang wilayah kerja mereka tidak terbatas di satu kota. Bahkan di hari libur, di malam hari, mereka ternyata masuk. Petugas kami pagi mengecek, Pak, ada ECOT masuk 7 perkara. Itu luar biasa kemudahan program ECOT. Kemudian ada beberapa pengembang inovasi.
Dulu semua aktivitas persidangan ditulis secara manual di register-register. Sekarang sudah diterapkan namanya e-register. Tidak ada lagi untuk perkara yang didaftar mulai bulan Maret 2019 melalui manual. Sejak awal Maret 2019 proses kegiatan administrasi maupun persidangan sudah diinput melalui e-register. Nah, ketika perkara itu sudah selesai diputus, langsung dilakukan e-doc-arsip namanya. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi kalau ruangan arsip terlalu kecil, itu zaman dulu karena memang arsipnya arsip manual. Sekarang arsip digital. Ini juga keuntungannya, kalau mungkin arsip manual kena banjir atau dimakan rayap, kecoak dan sebagainya bisa rusak, dengan backup arsip digital insya Allah bisa aman, karena bukan hanya satu yang kita simpan, tapi kita punya backup data sehingga mampu. Dan itu dalam penelusuran ketika seseorang ingin mengambil salinan putusan atau salinan penetapan pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kita harus bongkar gudang, tahu ini di mana, ini nomor berapa. Di sini tinggal kita masukkan klik nomornya, sudah bisa keluar, kita tidak langsung bisa nyerta. Itulah beberapa kemudahan dan kecepatan pelayanan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Tadi disinggung juga tentang antrian digital. Selama ini tidak ada pengaduan, kalau ada permainan, kadang ada yang nitip petugas atau dilacak karena ada pemberian uang rokok barang 10.000 yang antrian di tengah atau di bawah, dibalik di atas. Nah, itu bisa terjadi yang seperti itu, tapi dengan antrian digital. Nah, mereka tidak bisa dimanipulasi. Dan modifikasi yang kami lakukan adalah ketika dicetak itu bukan hanya lagi muncul nomor antriannya, tapi sudah disebut di situ adalah ruang sidang keberapa. Ruang sidang 1 mereka tahu, ruang sidang 2, 3 atau 4. Kemudian mereka juga tahu hari ini itu sidang keberapa sih, 1 atau kedua atau ketiga, itu sudah ada di situ di antrian itu. Oh, hari ini adalah sidang kedua. Agendanya juga di situ sudah ada. Ruang sidang kedua, agenda penyampaian laporan mediasi. Kalau sidang misalnya sidang ketiga adalah agendanya penyampaian jawaban. Jadi mereka meskipun tidak siap sama sekali dari rumah, tapi mereka dengan antrian nomor itu bisa melihat, oh saya di ruang sidang 1, hari ini sidang lanjutan ketiga, saya harus menyampaikan jawaban. Oh, saya belum siap jawaban tertulis. Kalau begitu nanti di persidangan saya akan menyampaikan jawaban lisan dulu. Nah, mereka punya waktu, interval waktu untuk menunggu itu, bisa menyiapkan jawaban lisannya. Nah, karena mereka dapat salinan gugatan atau permohonan yang bisa dipelajari untuk disiapkan jawabannya. Kemudian di area yang ketiga, tentang penataan sistem manajemen SDM. Jadi benar sekali kami tekankan, dulu memang saya alami hampir pengadilan agama ada saja ketika ada perekrutan tenaga baru, tenaga honor atau pegawai baru, ada saja titipan-titipan dari pejabat-pejabat tertentu. Dan itu tidak bisa ditolak kalau sudah ada titipan seperti itu. Saat ini beda kondisinya. Saat ini benar-benar kebutuhan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Sistemnya memang beda. Mulai dari perekrutan, penempatan, pengembangan, semua didasarkan kepada kapabilitas dan kompetensi. Jadi tidak melihat lagi titipan, tidak melihat lagi yang senior, siapa yang berkompeten, siapa yang berprestasi, apalagi untuk pimpinan.
mulai dari pimpinan kelas 2, kelas 1B, kelas 1A, sekarang melalui fit of the test. Tidak melihat golongannya, tidak melihat senioritasnya, tidak melihat pendekatan, tapi lulus kan tidak dalam fit and proper test itu. Nah, itu luar biasa itu. Dulu tidak ada yang seperti itu. Dulu tidak ada. Dulu melalui pendekatan atau untung-untungan atau senior. Pokoknya kalau yang duluan yang pakatnya paling senior itu yang diprioritaskan. Sekarang tidak lagi. Siapa yang mampu melalui uji kompetensi fit and proper test dan profile assessment, mereka itulah yang akan dipromosikan menjadi pimpinan. Kemudian untuk penyegaran di Pengadilan Agama Banyuwangi juga dilakukan mutasi internal atau rolling jabatan. Ini memang sudah dijalankan, tapi dulu kebijakannya 5 tahun baru dilakukan rolling. Kalau sekarang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh satker atau oleh organisasi. Untuk pengukuran kinerja masing-masing pegawai juga ditetapkan adanya SKP, penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja pegawai. Ini dikeluarkan setiap Januari sampai Desember. Setiap awal tahun kita disodori untuk form pengisian. Jadi rencananya berapa yang bisa diselesaikan, targetnya berapa, itu dikasih form terlebih dahulu, kemudian disetorkan kepada kepegawaian. Nanti pertengahan tahun akan dievaluasi untuk menyesuaikan antara target dan capaiannya. Jadi memang terukur, kinerjanya terukur. Kemudian untuk pengembangan SDM kami ikut sertakan pegawai-pegawai untuk mengikuti diklat. Hal yang biasa untuk penegakan disiplin, tapi dulu tidak ada lagi. Dulu selaku hakim tidak setiap hari sidang. Dulu tidak setiap hari sidang hadir di kantor, tapi saat ini dulu hakim itu seperti guru bidang studi, jadi hadir ketika ada jam ngajarnya. Beda dengan sekarang, ada sidang atau tidak ada sidang, mulai absen pagi lewat fingerprint maupun pulang, hari-hari harus hadir di tempat, karena bukan kerjanya sidang saja bagi hakim, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang hakim. Itu dulu, sekarang itu memang beda. Apalagi baru-baru ada kebijakan Mahkamah Agung untuk hari Senin pagi harus ada apel pagi. Ini untuk memastikan, karena rata-rata bagi seorang hakim itu tidak ada yang bertugas di kampung halamannya sendiri, jarang, itu 1-2 saja itu. Dari 20 hakim itu 90% rata-rata adalah pendatang. Nah, ini untuk memastikan hari Senin itu sudah ada di tempat dengan dilakukan apel pagi. Dulu mereka datangnya mau-maunya, alasannya jauh, masih perjalanan, macet dan sebagainya. Untuk hari sore juga sebagai kontrol hari sore, supaya antisipasi tidak pulang cepat dilakukan apel sore. Itu luar biasa sekarang, auranya beda dulu dengan sekarang. Dan inilah yang mendapatkan apresiasi dari kalangan umum, dari publik. Dulu mencari kita itu susah sekali. Sekarang selama jam kerja ada di tempat. Ada di tempat, semua layanan kita selesaikan. Mulai penyusunan, perencanaan, sampai dengan penetapan kinerja, sampai adanya monitoring dan evaluasi. Kunci sukses selama ini adalah karena adanya keterlibatan langsung pimpinan. Apalagi pengadilan adalah pimpinan kolegial. Ada 4 pilar pimpinan: ketua, wakil, panitera, dan sekretaris. Dan ini rupanya beda memang.
Dulu yang tahu kerja di pengadilan itu hanya seorang ketua dengan seorang panitera. Kalau sekarang sudah terlibat semua. Makanya mereka tahu semua. Dan memang hasilnya beda. Ini terlihat dari laporan LKJIP kita. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bahkan untuk 2 tahun terakhir di tahun 2018 prestasinya luar biasa. Target Mahkamah Agung adalah 85%. PTA mencanangkan saat itu target 85% untuk penyelesaian perkara. Kita mampu sampai 89%. Untuk tahun 2019 sampai dengan akhir bulan Agustus kita sudah melampaui 81,sekian%. Itu baru di bulan Agustus. Insya Allah untuk mencapai 90 adalah bukan hal yang sulit kalau di bulan Agustus sudah mencapai 91. Ini beberapa inovasi yang kami kembangkan. Kebijakan dari Mahkamah Agung, perkara didaftar 1 bulan bisa mulai disidangkan. Jadi perkara didaftar tanggal 1, paling lambat tanggal 30 atau akhir bulan harus sudah disidangkan. Tapi kami beda. Saat ini beda. Tanggal 1 didaftar, tanggal 15 sudah kami sidangkan. Dulu kami menunda untuk radius kota, radius dekat ditunda 2 minggu, untuk luar kota 3 minggu, untuk luar provinsi sampai 3 sampai 1 bulan, bahkan sampai saat itu sampai 1,5 bulan. Saat ini penundaan rata-rata kami ajukan menjadi 1 minggu. Jadi 1 bulan itu bukan mulai disidangkan, tapi ada beberapa perkara yang sederhana dalam 1 bulan sudah bisa kami putus beberapa banyak perkara. Itu yang menjadi penekanan. Kemudian untuk penguatan pengawasan di area yang 5. Alhamdulillah sampai saat ini memang ada kemungkinan munculnya berbagai penyimpangan, tapi sampai saat ini belum pernah ada pengaduan masyarakat tentang penyimpangan yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi, apalagi sampai adanya OTT dan sebagainya. Insya Allah ada beberapa sebagai pengingat, kami tempel beberapa tanda-tanda informatif. Kami sediakan sarana dan prasarana, meja pengaduan. Kami juga membuat laporan, monitoring dan evaluasi. Alhamdulillah sampai dengan bulan Agustus ini, akhir bulan Agustus ini, laporannya adalah nihil. Kemudian di area 6, kami dulu prinsip bekerja, kami sudah bekerja dengan baik. Selesai cepat atau selesai lambat, tidak peduli dengan mereka yang membutuhkan. Saat ini semua fungsi, semua tugas, semua tanggung jawab masing-masing lini di layanan didasarkan kepada SOP yang mengacu kepada bisnis proses. Dan SOP adalah didasarkan kepada SK penetapan standar pelayanan dari Ketua Pengadilan. Kemudian kami hadirkan juga inovasi layanan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas. Ada EKO tadi sudah kami singgung, kemudian sidang isbat terpadu, kemudian validasi akte cerai, PTSP. Nah ini PTSP, kalau dulu 1 meja untuk semua layanan, tapi sekarang semua layanan cukup di 1 PTSP. Semua melayani. Ada permintaan informasi untuk penanganan pengaduan, untuk pendaftaran, untuk pengambilan salinan putusan, untuk pengambilan akte cerai. Dengan program One Day Publish,
perkara yang diputus saat itu mereka bisa saja menunggu salinan putusannya pada hari itu juga. Karena kami juga apabila publishnya terlambat sampai melampaui jam 12 malam, nilainya nihil, tidak ada lagi nilainya. Itu kami dulu melihat petugas hibah luar biasa, tapi sekarang saya justru melihat pengadilan agama sekarang luar biasa. Mereka dulu ketika sedang ikrar talak, ada namanya sidang ikrar talak bagi suami yang mengajukan cerai. Dulu setelah sidang ikrar talak mereka pulang ke rumah, dikasih waktu nanti 2 minggu datang lagi untuk ambil akte cerai. Kadang datang belum selesai akte cerainya. Sekarang setelah sidang ikrar talak mereka diberitakan ditunggu di PTSP, akte cerainya bisa langsung diambil. Beda sekali dulu dengan sekarang. E-arsip dan e-register tadi. Bedanya e-register dan dengan e-arsip. Selama proses kegiatan persidangan itu semua aktivitas sekarang masuk di e-register. Ketika selesai prosesnya sampai putusan, mereka masuk di e-arsip tadi. Enak sekali sekarang, mudah. Itu barangkali ini sedikit kami tampilkan juga beberapa contoh tadi tentang layanan sebelum adanya PTSP. Nah, kemudian tadi sudah kami kasih paparan. Yang kedua, ini kondisi tentang ruang layanan, ruang tunggu layanan. Ini dulu karena keterbatasan ruangan, bagian parkir di halaman depan itu untuk parkir para pencari keadilan, sehingga pegawai harus parkir masuk ke dalam gedung pengadilan. Di ruang tunggu dipakai juga untuk parkir kendaraan karyawan. Nah, sekarang sudah kami singkirkan yang seperti itu di halaman parkir depan, dan itu memang bisa memunculkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kami tidak menampung lagi karena memang itu dipakai khusus untuk karyawan, sehingga ini memungkinkan di ruang tunggu terasa lebih longgar dan lebih nyaman. Memang kita harus perlakukan mereka karena mereka datang ke pengadilan sudah bawa banyak masalah, oleh karena harus diperlakukan dengan baik untuk mengurangi beban masalah itu. Kemudian ini tentang berkas-berkas. Dulu saya selalu tekankan dulu, perkara setelah diputus pemberkasan tidak bisa selesai hari itu juga. Jangankan hari itu, kadang sampai 1 minggu, 2 minggu tidak selesai, sehingga tidak bisa tertampung. Berkas perkara bisa masuk di blok arsip ketika sudah diminutasi, sudah selesai. Tapi karena belum selesai, berita acaranya belum selesai, konsep putusannya belum jadi, dan berbagai macam alasan, bahkan kadang sampai dibawa pulang yang seperti itu. Tapi sekarang berkas perkara yang sudah diputus hari itu juga pemberkasan selesai dan langsung masuk di arsip blok itu luar biasa sekarang. Itulah beberapa pertanyaan dari kami. Barangkali ada yang lain mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesetariatan, dari pegawai non jabatan, dan dari tenaga honor. Dari 4 bagian ini memang sangat membantu bagi organisasi untuk melakukan, tadi ada bahasa yang saya sampaikan, untuk percepatan terjadinya perubahan di pengadilan agama. Salah satunya dalam hal di area yang kelima, banyak hal yang ditanyakan oleh masyarakat tentang persyaratan pengajuan, dan ini mereka yang tampil ke depan menyampaikan itu. Kemudian mereka juga melakukan beberapa
beberapa hal atau memberikan kontribusi terhadap tim ini yang baru-baru menjadi program tahunan dari kebijakan kebijakan tim. Mereka sudah bisa menafsirkan untuk melakukan action seperti program unggulan atau inovasi tentang Hisbat Nikah Terpadu. Itu dengan adanya satu instruksi sudah langsung melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pihak terkait untuk pelaksanaannya. Coba kalau tanpa adanya dibantu agen perubahan, kami harus turun sendiri, kami harus tinggalkan kantor. Keterlibatan agen perubahan, melakukan koordinasi, kemudian validasi, mengajak Kemenag dengan Dukcapil, penentuan pelaksanaannya, terus tempat ini. Alhamdulillah saat ini kecamatan selalu menyediakan tempat. Kadang kecamatan tidak ada, merasa tempat yang tidak ada yang representatif, mereka menunjuk balai di desa atau kelurahan. Mereka juga yang mengkoordinasikan dengan Dukcapil dan Kemenag. Mereka juga yang mendatangi dari desa satu, desa kedua untuk penjaringan peserta sidang Hisbat Nikah Terpadu itu melalui desa-desa lurah-lurah setempat. Jadi memang proyek ini memang sengaja dilakukan di luar gedung dan jangkauannya memang sulit bagi masyarakat. Dan mereka yang mengerjakan ini. Jadi memang beda, tadi saya sampaikan auranya beda sekarang. Kerja kami memang dilihat dari luar berat. Tapi dengan adanya kombinasi seperti ini, ada peran salah satu agen perubahan ini, kerja kami meskipun terkesan berat, kami rasakan kok ringan gitu. Jadi setelah ada koordinasi, kemudian validasi, baru kami sepakat untuk penetapan pelaksanaannya. Dan Banyuwangi rupanya mendapat apresiasi langsung dari Bapak Bupati. Luar biasa. Kami pada saat itu yang baru datang saja, kami dulu kami pindah dari PA Sidoarjo. Baru 1 bulan kami di situ, kemudian ada program seperti itu, kami langsung koordinasi dengan Bapak Bupati. Bapak Bupati langsung hadir sendiri program itu, Hisbat Nikah, memberikan langsung sambutan saat itu. Itu luar biasa apresiasinya. Dan ini ternyata juga diapresiasi oleh ormas Islam yang warganya masih banyak yang belum mengikuti program seperti ini. Jadi justru kami bukan yang sebagai sponsor, mereka yang mengundang kami untuk pelaksanaannya. Nah itulah, jadi kami tidak keluar biayanya seperti itu, karena memang tidak dianggarkan. Ini hanya inovasi lokal. Jadi itu salah satu peran dari agen perubahan. Saya masuk ke inovasinya Bapak saja kalau begitu. Tadi Bapak sampaikan Bapak mempunyai tidak salah terkait hidupnya, hidup komentarnya itu. Kalau Anda boleh tahu SOP untuk menghidupkannya seperti apa sih Pak? Mekanisme hidupnya seperti apa? Saya sampaikan dulu. Jadi hidup atau EAC itu tadi saya sampaikan, ketika perkara sudah selesai diputus, itu kemudian dilakukan pemberkasan tapi non cair. Jadi kami pemberkasan itu setelah berkas selesai semua dicair. Nah, dengan adanya program hidup ini, perkara itu tidak dicair dulu. Cair biasa Pak, pakai jarum, pakai benang itu Pak, supaya tidak terjaga karena tebal dan mungkin dilakukan penjeritan dan untuk juga penghematan biaya. Dan itu memang sudah lazim di semua pengadilan dicair gitu. Nah sebelum dicair itu kami serahkan dulu kepada
petugas EDO Pak. Jadi di scan manual Pak, karena itu tanda tangannya semuanya asli Pak. Kita scan satu berkas di scan, setelah selesai scan baru dikasih folder dan nama file. Kita kelompokkan masing-masing. Pak, mohon maaf saya potong. Kan sudah ada di core-nya sudah harus kita, kemudian harus mengupload secara soft copy putusan kita. Benar Pak, itu bagian-bagiannya Pak. Kalau di arsip itu ini keseluruhan Pak. Jadi memulai surat gugatan, ya, kemudian sekun bukti pembayarannya, kemudian kalau ada surat kuasa, kemudian ada penetapan majelis hakim. Kalau ikut tidak keseluruhan Pak, kalau ini keseluruhan dari awal, namanya Pak penetapan majelis hakim, kemudian ada penunjukan panitera pengganti yang mendampingi sidang, kemudian penetapan jurusita pengganti yang mau melakukan pemanggilan kepada para pihak, kemudian penetapan hari sidang, setelah ada penetapan hari sidang, kemudian ada relas panggilan itu. Jadi setiap ada panggilan itu kan ada relas sebagai bukti berkas itu Pak. Oh sudah dilakukan pemanggilan, nah ini berkas, nah ada relas. Kemudian setelah ada relas, ada persidangan pertama. Nah, dari persidangan itu kemudian keluar berita acara sidang. Nah, berita acara sidang masuk. Terus setelah berita acara sidang, ada instrumen kalau ada pihak yang tidak hadir, ada instrumen untuk memanggil ulang yang tidak hadir. Terus nanti ada sidang lagi, berita acara masuk lagi, sampai ada acara jawab menjawab, itu semua berkas masuk itu secara kronologis sampai adanya putusan. Nah setelah selesai di scan itu barulah dilakukan penjahitan. Setelah penjahitan masuk di box arsip seperti itu. Kalau di ekot itu hanya proses pendaftaran, proses persidangan yang di email oleh yang punya akun, oleh pencari keadilan itu, mulai dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, tidak secara keseluruhan Pak. Karena untuk tanya jawab antara hakim dengan para pihak itu tidak masuk Pak. Nah ini catatan sidang. Kalau ikut tidak masuk di situ Pak. Ya, jadi arsip itu lengkap Pak dari awal sampai akhir. Ya. Terima kasih Pak. Jadi kami lebih jelas terkait hidup ini ternyata beda dengan yang ada di formnya dari peradilan. Orang datang ke pengadilan, pernah di Banyuwangi juga datang. Mereka meragukan akte cerai yang disampaikan mantan istrinya. Mereka ingin mengecek Pak, apakah benar saya belum pernah dipanggil untuk sidang di pengadilan, kok tahu-tahu terima akte cerai. Nah, ini kami dari ini punya antisipasi, ini harus ada ini upaya untuk pencegahan, untuk pengecekan. Nah, namanya validasi akte cerai. Jadi tinggal kami masukkan nomor akte cerai yang dia bawa, kita masukkan ke aplikasi validasi akte cerai. Jadi dari nomor yang disebut itu akan keluar, kita akan cocokkan nama pihaknya, kemudian tanggal perkawinannya, tanggal dikeluarkan akte cerai dan nomor serinya. Kalau cocok berarti itu asli. Tapi kalau ada satu kategori atau satu komponen tidak cocok berarti itu palsu. Itu untuk pengecekan. Iya, tapi ini sifatnya lokal lokalnya yang kami bisa deteksi kan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Ya, mestinya setiap pengadilan harus punya yang seperti ini. Ya. Kalau kalian boleh tahu Pak, ini historis akte cerai Bapak misalkan sejak tahun kapan atau sejak berdirinya PK atau misalnya dia datang bawa akte cerai tahun 87 gitu Pak,
Ini kita karena mengikuti program peluncuran SIPP, Sistem Informasi Penerusan Perkara itu tahun 2016. Kita punya program ini juga mulai tahun 2016, Pak. Ya. Jadi kalau untuk tahun-tahun sebelumnya ya kita cocokkan dengan arsip kita Asmarwa ya. Tapi arsip Marwa kita insya Allah sudah tertata rapi karena kami kelompokkan masing-masing per bulan, bukan per tahun, per bulan. Kami sudah punya book tersendiri untuk akte salin per bulan. Jadi kami kalau ada akte salin masuk misalnya tahun 2001 misalnya, kami tinggal ambil tahunnya bulan apa diterbitkan, oh bulan Mei, kami tinggal ambil bulan Mei, nah baru kita buka cocokan. Nggak banyak, mudah cepat. Ya, karena juga ada seperti mungkin untuk digitalisasi tidak mungkin kemudahan. Karena tadi ada beberapa yang sudah menggunakan ini, walaupun ini programnya 2016, tapi dia cut off-nya nanti datanya sejak 2005 atau 2006. Karena yang mungkin paling banyak dicari adalah data yang mampu. Kalau nanti kita tarik mundur dokumen yang akan kita jadikan database, itu mungkin akan lebih bagus. Baik Pak, nanti akan kami mundurkan Pak. Ya. Sama seperti program ini, program Badila untuk e-doc atau e-arsip ini, meskipun ini berjalan tahun 2019, kami sudah melangkah mulai tahun 2016 dan tahun 2016 Pak. Ya. Dan itu masuk penilaian seperti ini. Tapi kami kerja, tapi bukan karena dewa. Ya. Kami untuk melayani yang berkualitas. Ya. Karena adalah kebutuhan masyarakat pada kita. Betul Pak. Ya. Jadi begitu Pak, ini udah melebihi waktu, udah hampir jam 3. Beberapa hari sudah kami rekam semuanya Pak. Mulai dari konten implementasi PTSP, bayar perkara pakai DSR, kita ada verifikasi, ada peningkatan nafas mulai dari tempat waktu yang sudah bagus dan dipisahkan, sudah ada register, sudah sebagai sudah kami semua, dan beberapa sudah kami kita dalami. Sebelum kami tutup ada yang sama-sama Bapak. Setelah kami memaparkan program SIPP yang kita salurkan di Pengadilan Agama Wilayah, besar harapan kami untuk mendorong kami keluarga besar Agama Wilayah untuk mendapatkan nilai terbaik Z ini untuk predikat PBK PBBN. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.